Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel KB Home. Channel yang memberikan edukasi dan kisah-kisah serta ilmu yang inspiratif buat kita semua. Bagaimana kawan-kawan kabarnya hari ini? Sehat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Kembali lagi kita lanjutkan obrolan kita dengan Ayah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Ayah, terutama kita sebagai penuntut ilmu, gitu ya. Untuk itu kita sapa dulu Ayah. Assalamualaikum ya, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Semangat terus. Alhamdulillah. Saya mau tanya-tanya nih ya tentang seorang penuntut ilmu. Bagaimana seharusnya itu? Kan kita ini semua penuntut ilmu, walaupun sudah bukan di bangku sekolah formal, tetap gitu. Gimana itu ya? Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mu'inul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia-Nya Allah masih berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di channel hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada seluruh pemirsa yang ada, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan dan kelancaran dalam urusan. Amin. Ya. Pertanyaan yang cukup bagus ya Mas ini, yaitu bagaimana sih sikap seorang penuntut ilmu gitu ya. Manusia itu pada dasarnya harus menuntut ilmu. Ya, pertama dipahami dulu bahwa manusia pada dasarnya harus menuntut ilmu. Kenapa? Karena manusia dilahirkan, kata Allah, la ta'lamuna syai', tidak mengetahui apapun. Ketika lahir Nggak tahu apa-apa. Nah, maka Allah lah yang memberikan pengetahuan ilmu. Ya. Nabi Adam pun diajarkan oleh Allah untuk mencari atau diberikan ilmu. Ya, diberikan ilmu. Ya, pada saat penciptaan Nabi Adam itu pertama kali. Wa'allama Adam asma'a kullah. Maka aku berikan kepada Adam ilmu, pengetahuan tentang alam semesta. Nah, jadi pertama yang diberikan Allah kepada makhluk yang namanya manusia adalah ilmu. Betapa pentingnya ilmu. Begitu juga Nabi terakhir, yaitu diberikan wahyu yang pertama, ikra, ilmu lagi, baca. Jadi perintah pertama dari Nabi pertama Adam, wa'allama Adam asma'akullah, diberikan ilmu oleh Allah. Nabi terakhir pun perintahnya ikra, ilmu juga. Jadi berarti peranan ilmu itu luar biasa. Sebab orang tanpa ilmu dia tidak akan mampu melihat hitam dan putihnya, baik dan buruknya, salah dan benarnya. Orang kalau tidak punya ilmu ibarat berjalan di kegelapan malam, Mas. Bingung ya? Bukan cuma bingung, dia meraba-raba. Oh iya. Cobalah jalan di tengah malam tidak ada lampu satupun. Kira-kira dia meraba kanan kiri mana? Kira-kira. Ya, hanya berkira-kira, ngira-ngira, dan banyak kan salah. Kenapa? Tidak ada penerang. Ilmu itu ibarat cahaya. Kalau orang tidak punya ilmu, itu gelap hidupnya. Pasti. Apakah hidup begini-gini aja, ya cari uang aja. Gelap, dia tidak tahu. Apa harus bagaimana? Tidak tahu karena tidak punya ilmu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ketahuilah, ilmu itu harus dituntut. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Artinya bagi seluruh orang yang beriman wajib menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu itu pertama wajib. Yang berikutnya sampai tuntutlah ilmu walaupun jauhnya sampai ke negeri Cina. Ya, harus kita tempuh cari. Nah, jadi
Jangan sampai tidak. Iya. Semua nih kita nih menuntut ilmu itu dari mulai digendong buayan sampai liang lahat. Ini kita baru lulus SMP udah berhenti nuntut ilmu. Lulus SMA udah berhenti nuntut ilmu. Baru kuliah S1 udah berhenti nuntut ilmu. S2, S3 berhenti nuntut ilmu. Merasa Jangan puas. merasa cukup, padahal tidak cukup. Ilmu itu senantiasa itu berkembang. Ya. Untuk itu jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Sekali lagi seluruhnya sahabat-sahabat semua dimanapun berada, yang pasti ini kita semuanya tuntut ilmu, jangan berhenti. Walaupun rambut sudah berubah, walaupun sudah keriput, walaupun sudah punya cucu banyak, jangan pernah berhenti menuntut ilmu karena diajarkan oleh Nabi. Pertama, manfaatnya apa? Supaya tidak pikun. Jadi menuntut ilmu Insya Allah nggak akan kita pikun. tidak pikun. Nah, ya karena belajar terus, berpikir terus. Ya. Tapi orang yang sudah pensiun menuntut ilmu, percayalah kalian nanti akan menjadi orang yang sengsara dalam hidup, dan percayalah kalian akan menjadi orang yang pikun. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Kemudian harus sabar, Mas ini nuntut ilmu. Kalau nggak sabar nggak ada apa ilmu itu dan keberkahan. Gitu. Jadi sabar. Boleh tanya ini. Istiqomah. Sabar itu yang seperti apa dalam menuntut ilmu itu? Ya, kita kembali kepada Al-Quran ya Mas ya, supaya omongan kita ini berkualitas, berbobot, bermutu, bukan omong kosong. Sabarnya harus seperti apa? Sabarnya seperti Nabi Musa ketika dia menuntut ilmu dengan gurunya yaitu Khidir. Nah, gimana kisahnya? Nah, ada kisahnya Mas ini perlu dikisahkan. Bagaimana kisahnya Nabi Musa ketika dia berguru dengan Nabi Khidir ya, dalam hidup, dalam menuntut kebenaran. Nabi Musa itu selama hidup itu diuji, kan dia lahir dihanyutkan oleh ibu kandungnya ke Sungai Nil, ya kan? Karena situasi kondisi pada zaman itu, kondisi di mana Firaun, Raja Firaun itu, Ramses itu betapa kejamnya. Setiap ada bayi yang lahir harus dibunuh. Allah itu ternyata punya skenario yang luar biasa. Ketika lahir Musa, ibunya diperintahkan untuk menghanyutkan si Musa bayi ini, si bayi Musa ini ke dalam dihanyutkan. Ternyata Allah punya skenario, diselamatkanlah dia oleh istrinya Firaun. Malah istrinya Justru Firaun itu yang menyelamatkan, atau istrinya Firaun itu yang menyelamatkan bayi Musa. si Musa yang masih bayi. Gitu. Ya, diselamatkan. Karena istri yang ngomong, maka seorang Firaun yang kejam sekalipun luluh nggak berani dia menolak. Dia sudah diterima. Walaupun dia berat hati. Karena dia khawatir kalau ada bayi laki-laki lahir, dia akan menggoncang kekuasaannya Firaun. Nah, gitu Mas. Kemudian tubuh kira mungkin 18 tahun kira-kira diasuh oleh keluarga kerajaan Firaun. Cukup lama berarti ya. Sampai dia remaja dewasa. Kemudian setelah itu dia tidak diam. Ternyata Nabi Musa ini dia punya hati dan jiwa yang bersih. Dia melihat kedoliman demi kedoliman yang dilakukan oleh Raja Firaun. Akhirnya dia coba melakukan sebuah penjelasan, pemahaman, mungkin juga memberikan perlawanan dengan argumentasinya gitu. Hingga akhirnya Firaun ini mengusir dia atau mengejar sampai itu kekejamannya. Itu ketika kecil. Tapi bukan itu yang saya mau jelaskan. Nabi Musa bagaimana menuntut ilmu. Ternyata dalam kisahnya menuntut ilmu ini, kesabaran Nabi Musa ini, dia ketemu dengan Khidir. Nah, Khidir itu mengajari Musa. Ketika dia bertemu dengan Khidir, wahai Khidir, ajari aku untuk kebaikan, untuk bagaimana supaya hidup aku ini benar, supaya hidup aku ini lurus.
Tapi Nabi Khidir nggak langsung menerima, masih Nggak langsung nggak diterima. langsung, karena ditanya dulu, Musa, kamu nggak akan sanggup mengikuti perjalanan bersama aku, nggak akan sanggup. Kenapa? Berat perjalanan ini. Apa jawaban Musa? Insya Allah saya akan sanggup, saya akan ikuti. Tapi kata Khidir, ada syaratnya. Kasih syarat Mas ini. Syaratnya apa? Jangan banyak tanya. Syarat yang pertama jangan banyak tanya. Jangan banyak protes. Ikuti saja. Ya, apapun yang aku ajarkan kepadamu, jangan banyak tanya. Apa kata Nabi Musa? Baik, aku nggak akan banyak bertanya, nggak akan protes. Siap. Ya, siap gitu. Terus apa jawaban Khidir? Baik, kalau kamu siap, ikuti aku. Nah, berjalanlah keduanya. Sampailah pertama kali itu di pantai, pinggir pantai. Ya. Ketika berada di pinggir pantai, itu Nabi Khidir kan banyak kapal-kapal, perahu-perahu itu Mas. Iya. Nelayan. Iya. Itu kapalnya semuanya dilobangin itu. Kapalnya nelayan. Sama Nabi Khidir. Nabi Khidir itu lobang. Jadi dilobangi ya pertama. Jadi baru pertama ngikut Nabi Musa ngikut Khidir, ngelihat kejadian itu, hati kecilnya sebagai seorang yang baik gitu ya, itu langsung protes. Wah Khidir, kenapa engkau lubangi itu perahunya nelayan-nelayan? Wah, gak beres kamu ini, kira-kira gitu Mas. Wah ini nih, engkau mengajarkan aku yang gak baik. Nabi Khidir lantas menjawab, Musa, bukankah tadi waktu pertama kamu mau ikut aku, sudah aku tanya, jangan banyak tanya, jangan protes. Kalau kamu sampai berprotes gini, lebih baik kamu gak usah ikut saya. Musa takut. Lupa dia Lupa. tadi perjanjian di awal. Iya. Maaf Khidir, maaf guru gitu. Kira-kira karena dia berguru pada. Maaf saya tadi lupa, padahal saya udah janji. Ya. Kalau kamu bertanya, kamu gak usah ikut. Tapi hati kecil tetap bergejolak. Kenapa perahu dilubangi, punya orang, punya nelayan ini, gitu kan dia jadi nggak bisa melaut, nggak bisa mencari nafkah, gitu. Nah, masih mau ikut kata Khidir? Masih, tapi jangan protes. Jalan lagi, pindah satu wilayah, masuk sebuah perkampungan lain. Ada anak muda. Ternyata anak muda itu dibunuh oleh Khidir. Dibunuh pemuda itu. Apa yang terjadi bagi Musa? Kaget lagi. Loh, tadi perahu nelayan dilobangi, sekarang ada anak muda dibunuh oleh Khidir. Ini guru saya bener apa enggak nih gitu kan? Iya. Diuji kesabarannya Musa. Nah, maka Nabi Khidir langsung bertanya lagi, ternyata kamu orang yang nggak sabar ya Musa ya. Jadi nggak langsung dijawab, tapi malah dibegitukan. Sedang diuji kesabarannya. Ternyata kamu masih bertanya lagi. Tadi bukannya kamu udah janji nggak banyak protes, nggak banyak tanya, gitu. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Musa agak takut juga, kemudian dia jawab, ya mohon maaf, Khidir, saya lupa dengan apa yang saya. Tapi masih gejolak, bertanya-tanya. Belum terima kenapa dibunuh pemuda ini. Gitu. Masih mau ikut? Masih Khidir, jangan engkau hukum saya dengan ini kesalahan saya dan biarkan saya ini mengerti apa yang dimaksud. Masih dikasih kesempatan. Masih kesempatan 2 kali ya, sekarang ketiga kalinya. Jalan berikutnya ke satu Korea, kampung daerah. Ketika berduanya masuk di kampung itu, orang-orang kampung itu mengabaikan orang ini berdua, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu tidak diterima, nggak disambut, diabaikan, dicuekin, istilahnya gitu, nggak dijamu. Maka gejolak batinnya Nabi Musa. Masyarakat kok begini, nggak nerima kami yang tujuannya baik menyampaikan. Kemudian pas mau keluar kampung itu, Nabi Khidir melihat ada tembok rumah warga yang di situ tuh, yang di masyarakat yang menolak semua.
itu hampir rubuh, udah rapuh. Apa yang terjadi? Dibangun, dibenerin itu tembok yang mau rubuh. Padahal masyarakatnya tadi nggak menjamu, nggak nerima, tapi dibangun, malah dibangun. Nabi Musa tambah protes lagi. Ini gimana sih? Orang kita dicuekin, kok kita diabaikan, kok malah dibangun. Ngapain kita bangun? Apa jawaban Nabi Musa pada saat itu, atau tanggapannya? Khidir, kalau gitu kamu minta upah. Malah disuruh minta upah. Iya, kita udah bangun capek-capek, mereka nggak menjamu, nggak menghargai kita, minta upah. Engkau layak diupah, kita layak diupah. Nabi Khidir jawab, wahai Musa, sudah berapa kali kamu protes, kamu nggak sabar mengikuti perjalanan. Bukankah aku tadi sudah kasih tahu ke kamu bahwa kalau mengikuti perjalananku harus sabar, jangan banyak tanya. Nanti akan aku jelaskan soal demi soal persoalan yang tadi kita hadapi. Kenapa aku menenggelamkan kapal-kapal para nelayan? Kenapa aku membunuh seorang pemuda? Kenapa aku membangun tembok rumah yang masyarakatnya menghina kita, ya, mengusir kita, mencemooh kita, tidak menjamu kita? Kalau kamu nggak mau aku jelaskan, nggak apa-apa, silakan aja. Mohon maaf. Jadi kesekian kali Musa itu minta maaf karena ketidaksabaran. Baik, aku akan sabar bersama. Baru dijelaskan maksud dan tujuan kenapa Nabi Khidir itu menenggelamkan kapal para nelayan. Apa diceritakan oleh Nabi Khidir? Wahai Musa, di tengah laut sana, ya, ada perompak-perompak, raja-raja yang menyuruh perampok-perampok raja itu untuk mengambil harta dari nelayan-nelayan ini. Seandainya mereka ke laut sana, akan diambil itu dirampas semuanya. Kaget Musa. Oh, ternyata Nabi Khidir tahu ada sesuatu yang di laut sana, di tengah laut. Makanya kenapa dilubangi masih di supaya nggak berangkat ke sana. Itu tujuannya baik, menyelamatkan mereka. Baru Nabi Musa kaget karena kalah ilmu. Ya iyalah, guru dia lebih tahu apa yang terjadi ke depan itu, ya kan? Baru dia seperti itu. Yang kedua, kenapa aku membunuh seorang pemuda? Karena pemuda ini anak durhaka, anak dolim, dia bisa mencelakai orang tuanya, maka aku bunuh dia. Itu kata Khidir. Ya, pasti itu ada hubungannya dengan perintah Allah juga. Nggak mungkin sembrono asal-asalan seorang nabi, ya, nggak mungkin. Jadi bapaknya adalah orang yang beriman, punya orang beriman, orang tuanya orang baik, benar ini. Tapi anak ini bisa mencelakai, bahkan bisa membunuh orang tua. Makanya dibunuh. Baru Nabi Musa kaget, ternyata baik tujuannya, ya. Yang ketiga, kenapa aku membangun tembok rumah orang-orang yang masyarakatnya menolak kita, mengusir kita, tidak menjamu kita? Kamu tahu, di balik itu ada harta peninggalan, warisan anak yang soleh ada di sana, yang bapaknya soleh. Jadi mereka harus kita selamatkan. Seandainya tidak, dia akan hancur. Ternyata di perkampungan yang tidak menerima ada orang yang soleh. Baik. Ada harta kanzun, harta yang besar buat anak-anak yang soleh. Ternyata disitulah ujian kesabaran Nabi Musa ketika berguru. Jangan sok tahu, ya, gurunya jauh lebih ngerti daripada si murid. Nah, disitulah hikmahnya kenapa kita mesti sabar di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu kebenaran. Jadi tidak boleh kita sok tahu melebihi taunya guru, gitu. Karena yang kita lihat dengan mata kepala belum tentu kebenarannya seperti itu. Karena seorang guru itu punya basyirah, yaitu ketajaman mata batin yang lebih tajam daripada muridnya. Itu diberikan oleh Allah. Bahasa kerennya intuisi, ketajaman batin. Siapa yang memberi? Allah. Nah, kita berguru melebihi so tahu guru kita. Murid
ngajarin gurunya. Baru berguru sebulan 2 bulan ya, ngaji juga baru tahu, kemarin baca Quran udah sok tahu ngajarin gurunya. Itu kayak nggak sabar, akhirnya nggak berkah, Tidak ya. berhasil Nggak juga. berhasil juga, dapat apa coba, rugi. Jadi kalau berguru tuh sabar. Bahkan kisahnya Nabi Musa lagi nih Mas, ini Iya. masih di surat Al-Kahfi tadi ya, Surat Al-Kahfi Al-Kahfi. dari ayat 60 dan seterusnya sampai 80 kira-kira. Itu misalkan bagaimana sabarnya Musa. Apa kata Musa? Aku akan menuntut ilmu ini tidak akan berhenti sampai ketemu 2 lautan, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Bayangkan betapa sabarnya seorang dan gigih Musa ya. dan gigihnya. Itu sampai mati kata Nabi, minal mahdi ilalah, yang kemarin saya jelas. Iya. Dari mulai buayan sampai Menjelang mati, sampai itu terus sabar ngikutin menuntut ilmu. Jangan gak sabar. As-sabru kasir. Sabar itu bagaikan jadam, pahit memang, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Ibarat kita minum jamu yang pahit tapi untuk tubuh sehat. Ya. Jadi kita nih menuntut ilmu, menjalankan kebenaran Mas, ini pahit. Dicaci maki orang, difitnah orang, dituduh orang, dijelek-jelekin orang, digibahin orang, bahkan diusir, dihardik. Bahkan zaman para nabi dibunuh, Sampai dibunuh. Nabi Muhammad mau dibunuh. Dari 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hanya Abu Bakar yang nggak dibunuh, yang lainnya dibunuh semuanya. Bayangkan seorang khalifah, sahabat Nabi yang paling dekat. Kita ambil pelajaran kalau menuntut ilmu harus seperti itu. Sabar, ikhlas ngikuti bimbingan itu. Nggak main nyimpulkan di tengah jalan. Ilmu masih cetek, simpulkan di tengah jalan, salah. Maka nggak akan berhasil. Itu pemirsa semuanya, sabar ya Mas. Ini Adab khusus apa tidak ya ketika kita ini kepada ilmu dan kepada guru. ya. Pertama, kalau kepada ilmu itu kita harus betul-betul termasuk kitabnya saja. Iya. Ya, kita itu harus menjaga kitab, nggak boleh sembarangan. Ya. Kemudian ilmu itu sendiri harus kita laksanakan, itu adabnya. Kemudian mempelajarinya secara rutin, istiqomah, Continue. terus. Kemudian kepada guru itu harus ada adab, sampai-sampai dalam kitab adab ta'lim wal ta'lim itu ya, itu penuntut ilmu itu penuntut ilmu itu kepada guru itu sampai-sampai duduk di tempatnya guru aja nggak berani. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena nggak sopan. Apalagi nyelonong, apalagi guru dicaci maki, apalagi guru dihujat, apalagi guru difitnah. Sudah nggak bakalan berkah hidupnya. Tidak berkah, tidak berhasil. Udah pasti hancur. Kenapa? Karena kebenaran itu Allah yang membimbing. Guru yang berada di jalan yang benar pasti Allah yang menjaga dan melindungi. Kata Allah, ihfadillah yahfadukum. Jagalah Allah, aku akan menjaga kamu. Maksudnya, kalau kita menjaga kebenaran dari Allah, maka Allah akan melindungi kita. Termasuk memuliakan ilmu, memuliakan guru itu berarti salah satu menjaga Allah itu menjaga Allah. Menjaga Allah itu artinya sabar dalam menerima ujian-ujian dari perjalanan. Gitu Mas ini, sabar ya. Ya, kita banyak yang kita dapat pelajaran, terutama tentang seorang penuntut ilmu itu harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Tidak semua yang kita pahami itu, atau tidak semua yang dipahami guru itu sudah kita pahami. Makanya kita harus sabar mengikuti apapun yang diberikan bimbingan oleh guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini berkah, terutama ya. Kami juga minta doanya kepada ayah dan kepada guru-guru supaya diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu dan diberikan manfaat serta berkah itu sendiri. Karena kalau tidak berkah ya percuma ya. Betul. Oke, terima kasih banyak ini untuk ayah ilmu dahsyat ini hari ini ya. Untuk teman-teman semua,
obrolan kita dengan ayah pada hari ini sangat bermanfaat, terutama bagi kita semua seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil apa yang menjadi pembahasan pada hari ini untuk bermanfaat untuk kita. Ya, sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk ayah terima kasih banyak sekali lagi. Untuk kalian semua kawan-kawan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share video-video dari kami, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video kami yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.